Oke, yang pertama ini ada konspirasi tentang CIA, Son, yang ternyata diduga-duga memakai paranormal di dalam sebuah proyeknya. Karena banyak yang nuduh CIA itu emang beneran pakai orang-orang pinter gitu untuk mencari suatu lokasi atau menjadi mata-mata gitu. Jadi ceritanya nih, Son, nih, di tahun 1972, CIA itu dapat info kalau Uni Soviet lagi investasi besar-besaran untuk proyek supranatural gitu. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kemampuan supranatural orang, lebih tepatnya biar bisa jadi mata-mata, Son, di wilayah musuh, ya kan? Kan kalau paranormal kan tidak perlu dia datang ke sana dong, ya kan? Iya. Dia bisa pakai Bener, astral bener. projection, mengirim jin, taruh benda kutukan di wilayah tersebut. Nah, kan macam-macam kan. Sebenarnya CIA ini agak skeptis, Son, melihat tingkah laku dari Uni Soviet pada masa itu. Tapi mereka yakin ancaman sekecil apapun itu bisa berdampak kepada Amerika. Jadi mereka juga mulai untuk ngelakuin riset yang sama. Awalnya mereka melakukan screening, Son, dengan cara ngetes para paranormal ini. Jadi orang-orang yang ngaku bisa melakukan kegiatan paranormal itu mereka kumpulin di suatu lokasi di daerah Maryland, yang kemudian dites dengan cara si penguji bakal ngelihat suatu objek dan mikirin sesuatu. Si paranormal kemudian disuruh menggambarkan objek apa yang ada di pikiran si penguji itu. Beberapa dari mereka itu ada yang benar-benar akurat soal ngegambarinnya, dan ada juga yang melenceng tentunya kan, yang ngaku-ngaku pinter doang. Kemudian setelah tes pertama, si kandidat yang sukses itu kemudian dikasih tugas dan dikasih beberapa titik buat dimata-matain. CIA impress banget sama hasilnya karena ternyata mereka bisa ngasih informasi yang detail, seolah-olah mereka tuh lagi ada di lokasi tersebut. Mereka menyebut ini dengan sebutan remote viewing. Jadi proyek ini berhasil gitu, Son. Sampai suatu waktu pada tahun 1976 ada kasus di mana pesawat Uni Soviet itu jatuh di Afrika Tengah. Ini adalah momen krusial, Son, karena diduga pesawat tersebut berisi informasi sandi dan strategi militer Uni Soviet, Son. Yang jika US bisa mendapatkannya itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar, Son. Loh, kenapa Pak Sandi kan kalah soalnya? Enggak. Mereka kemudian sangat ingin dong untuk mencari pesawat tersebut. Akhirnya mereka coba tuh berbagai cara, ya kan. Tapi ternyata sangat sulit untuk menemukan pesawat tersebut. Dan akhirnya CIA menunjuk satu orang, Son, yang bernama Pat Price untuk melakukan penelusuran. Jadi si Pat Price ini itu kayak ada di suatu ruangan yang kemudian dia dikasih peta Afrika gitu, Son, tanpa dikasih informasi apapun. Kemudian di sana banyak yang bersaksi bahwa si paranormal ini memasuki kondisi trance. Kemudian setelah itu hanya dalam beberapa menit dia bisa, Son, menemukan koordinatnya. Dan setelah dicek pakai kamera satelit, ternyata cukup akurat hasilnya, Son. Akhirnya pemerintah terkesan sama proyek itu dan mereka pengen kalau program itu tetap dirahasiain. Sayangnya, Son, ada seseorang yang membocorkan proyek itu hingga informasinya itu sampai ke wartawan investigasi yang bernama Jack Anderson. Dia menjelaskan di artikelnya bahwa pemerintah itu melakukan pengeluaran yang cukup besar untuk proyek tersebut. Dia juga mempublish tentang keberhasilan proyek tersebut, seperti saat paranormal nemuin mata-mata, terus pas mereka nemuin kapal selam musuh juga, dan pesawat yang jatuh sebelumnya.